Ini adalah hukuman untuk wanita tukang gosip dan penyebar fitnah. Scold's Bridle, atau biasa disebut juga kerangkeng hina, sebuah alat penyiksaan khusus wanita yang digunakan di Eropa pada zaman dulu. Alat ini berupa kerangkeng besi yang dipasang di kepala dengan plat berduri di bagian dalam mulut yang dirancang untuk menekan lidah dan mencegah pemakainya berbicara. Tapi dengan posisi kayak gini, gigi pun akan otomatis menggigit plat tersebut. Bayangin, gigit besi, sengilu apa? Belum lagi duri yang bisa menancap di lidah kalau sampai salah gerak. Ini akan membuat pemakainya sangat tersiksa. Ditambah lagi, karena tidak bisa menelan apalagi meludah, air liurnya pun akan mengalir deras selama alat ini dipakai. Dan gak cukup sampai di situ, dengan kondisi yang sudah terlihat begitu hina, kerangkeng ini akan dikunci dan korban dipaksa mengenakannya selama berjam-jam untuk diarak keliling kota. Jadi selama itu juga, si tukang gosip akan berada dalam kondisi terbungkam, menahan sakit, tanpa makan, tanpa minum, dan dipermalukan di depan banyak orang. Tapi, kenapa wanita sampai dihukum dengan cara hina seperti ini? Penggunaan Scold's Bridle pada abad pertengahan merupakan sebuah sanksi penghinaan publik bagi wanita Eropa. Dalam tulisan Shakespeare yang berjudul Taming of the Shrew, sekitar akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, timbul kekhawatiran besar terhadap kaum perempuan yang kehilangan kendalinya, seperti membuat kerusuhan dengan tetangga, menentang suaminya, hingga menentang pendeta. Nah, pada masa itu, wanita-wanita dengan perilaku mengesalkan ini dijuluki dengan sebutan Scold atau Shrew, julukan yang menggambarkan seorang wanita berlidah jahat yang umumnya didapati pada wanita tua, janda, ataupun para istri yang suka mengomel kepada suaminya. Jika sudah di luar kendali, mereka bisa dianggap sebagai seorang kriminal yang mengancam ketertiban umum, sehingga perlu dikontrol dengan cara dipakaikan bridle di kepalanya, mirip seperti kuda yang dikekang supaya bisa diarahkan jalannya. Ya, memang mirip. Karena bridle sendiri sebenarnya adalah sebuah alat untuk mengendalikan arah jalan seekor kuda, atau biasa kita sebut dengan kekang. Sementara Scold's Bridle terbuat dari besi dan dipakaikan di kepala manusia. Penggunaan Scold's Bridle tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah yang lebih luas. Pada abad pertengahan, perempuan dianggap sebagai warga negara kelas 2 dan memiliki hak yang sangat terbatas. Gereja sebagai institusi yang sangat berpengaruh juga punya peran dalam memperkuat pandangan patriarki ini. Dengan demikian, Scold's Bridle menjadi salah satu alat yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga moralitas dan ketertiban, sekaligus memperkuat dominasi laki-laki. Sayangnya tidak banyak kasus yang tercatat terkait penggunaan Scold's Bridle. Kebanyakan kasus terjadi hanya di tingkat lokal dan melibatkan perempuan dari kalangan bawah, sehingga jarang didokumentasikan secara resmi dan dianggap tidak penting. Satu-satunya catatan tertulis yang memberikan gambaran tentang bagaimana menderitanya memakai Scold's Bridle adalah kasus Dorothy Wolfe yang terjadi pada tahun 1655 di Inggris. Dorothy dihukum dengan Scold's Bridle karena berani berkhotbah di depan umum. Tapi nasib baik, ia justru mendapat simpati dari masyarakat, tidak seperti wanita Scold lain yang bernasib sebaliknya. Meski tidak ada catatan pasti kapan penggunaan Scold's Bridle benar-benar berakhir, namun seiring dengan perubahan pandangan masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan perkembangan sistem hukum yang lebih manusiawi, praktik penyiksaan semacam ini secara bertahap ditinggalkan.